Took it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get a life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudara Lambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-94. Ini memang sengaja yang baru bergabung di webinar kali ini sepertinya orang-orang baru. Kenapa Mas kok dinamakan obrolan malam Jumat? Memang Ya, awalnya ya saya sharing dengan salah satu teman juga co-foundernya dari Prams Management. Kebetulan webinarnya diadakan setiap malam Jumat. Jadi memang membicarakan tentang bisnis dan kewirausahaan, tidak membahas yang lain. Jadi memang tujuannya khusus membahas tentang bisnis, tidak membahas tentang hal-hal yang gaib maupun yang mistis. Webinar kali ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini pembukaan tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Dan menariknya nanti dua orang penanya dengan pertanyaan paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo gratis OVO atau GoPay nilai Rp20.000. Kemudian yang ketiga adalah sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah sesi foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada malam hari ini sangat menarik. Ini apalagi menjelang akhir tahun, mentalitas pengusaha pemula untuk tingkatkan penjualan. Ini butuh asupan semangat ini untuk menjelang tahun 2024 yang akan dibawakan oleh Coach Chandra Adiwibowo. Beliau adalah CEO dari Ads Creator. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Chandra Adiwibowo. Silakan Coach. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya teman-teman yang ada di sini. Ya, sebelumnya saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, karena saya pun juga masih belajar sampai sekarang masih ada masalah juga di usahanya juga. Jadi tetap kita malam ini kan katanya ngobrol ya udah kita ngobrol aja, nggak pakai slide. Kalau slide saya kesannya ngajarin, karena kita ngobrol malam ini ya kita saling tukar pendapat atau kita bisa tanya jawab, bisa lebih itu ya, lebih sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai nanti materinya kayak saya aja yang tahu semuanya, bukan seperti itu. Kalau bisnis itu nggak ada yang pasti semuanya. Oh ya, kemarin dapat salam dari Pak Rema ya, bisnis laundry, Mas Laundry. Katanya kenal sama Pak Pram juga. Itu salah satu klien saya juga ya. Salah satu klien saya juga untuk Instagram marketing ya. Kayak gitu. Jadi kita ngebahas langsung aja. Ya, kita ngebahas tentang mentalitas. Kenapa kok mentalitas yang saya saya sampaikan, karena banyak orang tuh nyepelein materi ini nih. Nyepelein materi tentang mentalitas. Karena kenapa? Karena nggak penting lah, yang penting bisnis cuan. Kalau mental nggak penting, orang yang punya modal bisnisnya nggak bangkrut dong. Benar nggak? Iya, betul. Kalau mental nggak penting, orang yang top up di robot trading nggak akan bangkrut dong. Saya punya klien tuh bangkrut sampai 300-500-an juta. Wow. Padahal bisnisnya sebelumnya baik-baik aja loh. Iya. Tapi karena mentalitasnya itu yang belum siap untuk menghadapi itu, akhirnya kebawa ke bisnisnya. Jangan sampai seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita nggak ngurusin mental dulu, pasti kita nanti jadinya minder. Pasti tuh, karena dulu pun saya pernah alami juga. Orang yang tadinya bukan keluarga keturunan pebisnis, pengusaha apalagi ya, orang biasa pasti minder ketika
memulai bisnisnya. Hmm. Ketika memulai bisnisnya pasti minder. Oh, saya nggak punya modal, saya nggak punya kenalan, pasti ngalamin kayak gitu juga. Hmm. Di sini coba saya mau nanya ya, kira-kira Hmm. pernah ngalami masa itu nggak? Silakan Bapak Ibu. Teman-teman pernah ngalami masa itu nggak? Kira-kira teman-teman. Kalau mengalami ya berarti ya sama aja, jangan nganggap itu pengalaman istimewa. Ya sama aja, semuanya seperti itu. Hmm. Itu tahapan yang Hmm. memang harus kita lewati sebagai seorang pebisnis, pemilik Hmm. bisnis. Hmm. Besar kecil statnya orang tuh beda-beda. Jadi jangan berkecil hati, nomor satu itu. Karena Hmm. orang yang beneran baik Hmm. itu ketika di dalam bisnis mereka itu membangun kita untuk tumbuh jadi lebih baik, bukan nyepelein kita. Biasanya yang nyepelein kita itu suksesnya, kalau yang sudah sukses ya suksesnya karena keberuntungan. Karena Hmm. beruntung aja dia nggak mengulangi kesuksesannya. Hmm. Terus yang kedua dia sukses karena basicnya udah ada. Jadi bukan murni pengusaha murni yang mulai dari bawah itu enggak. Mungkin Hmm. ayahnya, mungkin kakeknya, mungkin nama Hmm. besarnya, atau mungkin dia Hmm. sebelumnya sudah punya penghasilan tetap. Mungkin dia kerja di BUMN, pangkatnya lumayan. Hmm. Makanya dia bisa ngomong dengan gampang, kalau gagal ya coba lagi, coba lagi. Lah, orang biasa yang modalnya pas-pasan, gagal, bangkrut, modalnya apa dong? Benar nggak? Iya. Banyak orang tuh ter apa ya? Ter terkecilkan dirinya dia melihat kesuksesannya banyak orang. Padahal Ah. kesuksesan banyak orang itu faktor penentunya tuh beda-beda dan waktunya beda-beda, latar belakangnya Hmm. beda-beda. Jadi jangan jangan terlalu melihat kesuksesannya orang lain. Nomor satu itu kalau mentalitas pengusaha ya. Hmm. Jangan terlalu melihat kesuksesannya orang lain. Kita harus sadar apa itu mulainya kita itu sendiri-sendiri. Start mulainya sendiri-sendiri. Terus kemudian setelah kita sadar bahwa mulainya orang itu sendiri-sendiri, yang Hmm. selanjutnya, mentalitas selanjutnya adalah kita itu harus punya semangat untuk membantu masalahnya orang lain atau Hmm. keinginannya orang lain. Apapun bisnis Hmm. kita harus mulai dari bagaimana saya bisa membantu masalahnya orang lain atau Hmm. memenuhi keinginannya orang lain dengan apa yang saya punya. Hmm. Saya punyanya apa? Saya bisanya apa? Terus saya akan melakukan apa? Jadi bukan bukan ngomongin duitnya dulu ya, duit penting ya, duit nomor dua yang saya Hmm. omongin, duit nomor dua ya. Jadi duit itu cukup penting juga karena bisa Hmm. mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah juga. Maksudnya Hmm. mempermudah ini kalau kita nggak pakai duit, kita cuma bisa pakai satu cara. Tapi Hmm. kalau kita ada duitnya, kita bisa pakai beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Hmm. Jadi nggak tabu juga ya, wah aku nggak perlu duit, nggak. Kalau nggak gitu jangan bisnis. Hmm. jangan jangan nyari duit juga. Jadi tetap kita menghargai uang tapi sewajarnya aja, tidak juga Hmm. menyepelekan uang juga. Tetap Hmm. biasa aja. Gitu ya. Hmm. Terus selanjutnya, mentalitas selanjutnya itu tidak gratisan. Nah, mental gratisan tuh dihilangkan. Jadi Hmm. mental kita yang nyari gratisan, padahal kita mampu beli, mampu bayar, ada uangnya. Kalau kita nyarinya kita nyari yang gratisan, berarti kita nggak Hmm. layak untuk jadi seorang pebisnis atau pengusaha yang Hmm. bisnisnya nanti tumbuh besar. Coba cek kira-kira pengusaha-pengusaha besar itu mereka nyari gratisan atau enggak? Yang beneran besar loh ya. Kalau yang masih Betul, semi-semi, tengah-tengah gitu pasti betul, agak betul, campur betul, lah. Tapi betul. kalau dia sudah memang pebisnis besar, dia itu tahu bahwa semua itu ada harganya dan kita harus Hmm. menghargai jerih payahnya orang lain. Kalau kita nggak menghargai jerih payahnya orang lain, kita nggak bisa apa itu? Kita nggak bisa melihat nilai suatu benda atau barang, itu kita nggak akan apa itu? Nggak akan bisa menghargai orang lain juga kalau kita memang mentalnya gratisan. Terus kalau Hmm. kita terbiasa nyari gratisan, otak kita tuh nggak berkembang dan kita sering dapat batasan-batasan. Yang membatasi Hmm. ya diri kita sendiri. Kita lanjutin ya. Tadi saya sampai mana ya?
Sampai mana tadi Pak Pram ya kira-kira saya lupa. Ini materi keempat tidak bermental gratisan. Ya, yang gratisan ya. Itu saya paling ingat tuh karena itu yang diajarin juga sama guru saya. Kalau mental kita sih gratisan, jangan harap bisnisnya bagus. Wes itu titik lah. Kalau Betul suka sih. nyari-nyari gratisan, ya kalau dikasih gratis jangan nolak ya. Dikasih Iya, namanya dikasih itu dikasih. rezeki. Iya, Kalau dikasih terima, jangan mentang-mentang jangan dikasih minta pokoknya. materi ini nggak mau terima. Dikasih Nah, terima. Tapi kalau minta kita jangan. nyari-nyari, Oh, mental miskinnya keluar nanti. oh. Nyari-nyari gratisan, mental miskinnya keluar. Iya, Kalau iya, kita iya, iya. punya mental miskin yang terlalu kuat, susah nanti kita dapat duitnya. Duit-duit besar susah untuk mendekat. Iya sih, iya sih. Coba dipikirin secara logika. Kira-kira orang-orang kaya itu mereka nyari gratisan atau nyari mereka yang bisa membuat mereka nyaman, kebutuhannya dia terpenuhi Iya secara sih. cepat atau mereka nyari yang gratisan. Iya, iya. Yang beneran kaya loh ya. Ingat ya, Iya. yang Ah, beneran ah. kaya. Oh, ya. Mereka pasti akan nyari yang memang mereka bisa bayar, mampu bayarnya seberapa. Jadi tidak harus beli yang terbaik, tapi kita sesuaikan sama kemampuan kita. Misalnya gini, kita itu butuh kendaraan. Kita tetangga kita minjemi sebenarnya. Tapi setiap kali butuh kok kita pinjem terus, padahal kita punya uang yang untuk beli, itu mentalnya mental gratisan. Oh, iya sih, iya sih. Terus kemudian kok kadang beli, terus beli bisa beli baru ya, punya uang untuk beli baru kok beli Nah, bekas, itu juga mentalnya mental gratisan, masih mental oh, miskinnya masih kuat gitu loh. iya, 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 iya. Alasannya untuk berhemat, biasanya dalihnya adalah berhemat. Tapi Iya, iya. sebenarnya dia mampu untuk beli itu yang baru. Tapi karena kebiasaan dia menghemat uang, jadinya bisnisnya nanti kayak gitu juga. Bisnisnya nggak akan Oh, cari talenta-talenta terbaik. Mereka akan oh, cari talenta yang bisa dibayar murah. oh. Tuh, Ya, labor ya. cost itu biaya untuk karyawan itu memang ada ukurannya ya. Tapi kalau nyari karyawan, gini, contoh ini kan lagi rame PKL ya. Ya, Rame ya, anak-anak PSG PKL. Banyak ya. pebisnis, terutama pebisnis yang menengah itu, memanfaatkan tenaganya para PKL ini untuk jadi pekerja paksa. Pekerja paksa itu nggak dibayar, nggak digaji, nggak Oh, dikasih uang lembur, tapi iya. alasannya adalah untuk kamu kan tak ajarin. Oh, Loh, di tempat saya juga ada, anak PKL juga ada. iya, iya, iya. Tapi statusnya akadnya di depan itu kamu di sini mau belajar kan? Ya udah tak ajarin. Cuma aku Ah, tolong bantuan ya. Tolong ah. bantuan ngerjain ini, ikut aku jadi asistenku. Terus nanti aku nggak bisa gaji kamu, tapi aku nanti akan ganti uang bensin kamu. Kamu bisa makan di sini juga sama aku sama-sama. Jadi bukan mental gratisan, ya kamu belajar di sini, tapi aku bantuan juga jalanin bisnis ini. Nah, dalam kesehariannya saya juga nggak akan nekan dia seperti karyawan saya. Karena statusnya adalah itu anak yang sedang belajar. Betul, betul, betul. Nah, banyak pebisnis kan memanfaatkan itu. Jadi tukang stempel, jadi tukang fotokopi. Nggak diajarin skill yang sebagaimana seharusnya menyiapkan Ya. mereka masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia kerja. Bener nggak? Kira-kira seperti itu Ya, banyak apa sedikit? ya banyak juga sih. Makanya itu, kalau kita seperti itu, bisnis nggak akan besar. Iya sih, betul, betul, betul. Jadi kita tuh diamanai apa, kita ngerjainnya apa. Nah, hal-hal kecil seperti itu, mentalitas seperti itu yang perlu kita perbaiki sebagai seorang pebisnis yang beneran. Jadi tuh kayak apa ya, cengli gitu loh. Kita dapat duit, yang ngerjain anak-anak, ya anak-anak dapat duit juga gitu loh. Meskipun kita belum mampu gaji penuh, gaji UMR, tapi mereka kita hargai juga. Jerih payahnya, waktunya mereka, tenaganya mereka. Kan toh juga bantuin pekerjaannya kita. Jadi mental-mental gratisan tuh ada banyak sebenarnya. Apa itu? Ada banyak sebenarnya jenisnya. Cuma yang sering terjadi di dunia bisnis ya seperti itu. Nah, kalau kita nyari gratisan, misalkan ya, kita nyari hal Canva, wes. Kita ngomongin Canva, desain Canva. Banyak orang yang bertahan Ya, sama Canva gratisan. Terus pakai Canva yang ilegal. Loh, saya dulu pernah juga pakai yang ilegal juga iya, pernah. betul, Cuma ya. ternyata lebih bagus ketika pakai yang beneran original. Iya, betul. Bagus secara energinya maksudnya ya. Ya, Job-job ya. lebih enak dapatnya. Terus kemudian lebih dibayar mahal ketika yang lain Betul, cuma betul, betul. 50 ribuan. Betul, Jadi betul.
hal-hal seperti itu nanti yang akan mempengaruhi bisnis kita. Kalau ada tawaran software yang bayar per bulan, website yang bayar per tahun, jangan nyari website gratisan. Itu diketik di Google, coba website gratisan macam-macam lah. Iya sih, iya sih. Jadi mentalitasnya itu jangan mental gratisan gitu loh. Kalau kita belum mampu beli, pakai versi gratisnya. Nah, dulu saya membuat e-book itu pakai versi gratis waktu corona itu ya. Ya. Saya waktu sambil tidur jagain anak itu saya buat e-book itu pakai Canva gratisan loh. Karena nggak bisa beli Canva yang berbayar, tapi bisa dijual e-booknya gitu loh. E-book waktu itu ya judulnya kayaknya kegiatan di rumah selama 30 hari kayaknya, pas waktu work from home itu loh. Oh iya, iya. Nah, itu kita jual itu waktu parenting ya, waktu masih di parenting. Kayak gitu. Dan itu bisa gitu loh. Maksudnya jangan manja lah, kalau jadi pebisnis itu jangan manja, lakuin yang kita bisa. Kayak gitu. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan ditulis Sesuai di dengan kolom chat. kasusnya masing-masing ya. Iya. Biar lebih enak. Ini pertanyaan dari saya nih, Coach. Ini tentang Ya. materi yang pertama tadi, jangan berkecil hati. Ini tema materi kali ini kan untuk pengusaha pemula. Ya. Cara menghadapi kegagalan seperti apa, Coach? Cara menghadapi kegagalan Iya, dalam karena bisnis ya. iya, soalnya kan pasti orang kan berpikirnya aku buka toko, buka usaha laris manis sampai diantri orang, sampai ngantri-ngantri, sampai panjang sekali. Tapi begitu menemui kesulitan langsung putus asa. Cara menghadapi kegagalan agar tidak berkecil hati itu bagaimana, Coach? Nah, cara menghadapi kegagalan ya harus siap dulu ya. Kita harus tahu ketika sudah melangkah bisnis itu kemungkinannya dua. Kemungkinannya dua. Kalau nggak berhasil ya gagal. Nah, kalau nggak siap sama kegagalan, terus kita ya nggak pantas berhasil juga. Kalau kita sudah mempersiapkan kegagalan, jadi kita setiap melangkah itu harus tahu. Nanti ketika ini gagal, aku harus gimana? Langkahnya harus disiapkan. Itu akan jauh lebih ringan ketika kita melakukan sesuatu dan mungkin nanti endingnya gagal. Tetap kita harus fokus sama keberhasilan ya. Tetap kita harus fokus sama keberhasilan. Jangan berpikir gini, nanti kalau nggak laku gimana? Dulu saya pernah dimarahin ditegur mentor saya. Loh, Coach, kalau kayak gini saya jual harga segini nanti takut nggak laku. Loh, lebih baik tuh kita jual kemahalan loh, Chan, daripada jual kemurahan. Kalau kemahalan nggak laku diskon. Tapi kalau kemurahan, kamu harga produksi naik, kamu nggak bisa naikin. Orang naik 1.000, 2.000, orang kabur. Lebih baik kamu jual kemahalan dan jangan kompetisi di harga. Terus kemudian namanya ketika kita menjual sesuatu yang mahal, banyak orang tuh terus nanti berarti kalau nggak laku nanti saya diskon loh. Jangan kayak gitu pikiranmu. Pikiranmu jangan kayak gitu. Berarti kamu mikir kalau nanti nggak laku produkmu, itu solusi gitu, bukan untuk dijadikan fokus pikiran. Kalau nggak laku ya didiskon, berarti kita nanti memancarkan pikiran yang nggak laku. Saya tuh pede-pede aja ya sekarang jual Instagram marketing untuk mengelola akunnya orang tuh mulai harga sejutaan sampai 3 jutaan tuh pede-pede aja. Yang lain tuh 400 ribuan. Dan klien saya ngomong kok murah gitu, nggak mau mereka. Yang 400 ribuan gitu nggak mau. Padahal banyak yang nawarin. Karena yang saya jual bukan desainnya sebenarnya, tapi kemampuan saya berpikir tentang strategi di konten-kontennya. Kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Coach, dari Pak Yohanes Komajaya. Apakah ada hubungan mental dengan mindset dalam menjalankan usaha? Oh iya Pak Yohanes, untuk mental dan mindset dalam menjalankan usaha itu, mental itu keberanian. Kalau saya mudahnya membahasakan mental itu keberanian kita untuk mengambil langkah ya. Mental nomor 1 tuh. Di siswa saya juga saya ajarin yang ikut saya, yang training di saya, yang PKL itu, saya ajarin mental. Kalau teknis kamu buka YouTube bisa kok, macam-macam desain itu bisa. Macam-macam pekerjaan sosial media manajemen tuh banyak di YouTube. Cuma masalah mental. Ketika kamu dapat klien A, terus kemudian kamu cuma berpikir saya harus membuat desain yang bagus, itu berarti mindsetmu mindset seorang desainer, bukan mindset seorang digital marketing, bukan sebagai sosial media manajemen.
Kamu Hmm. mindsetnya adalah desainer. Kalau kamu mindsetmu desainer, kamu dibayar 50 ribuan per desain. Hmm. Murah banget sama orang gitu. Tapi kalau Hmm. mindsetmu sebagai seorang digital marketing, sebagai seorang social media manager, Hmm. kamu bisa menganalisa, oh misalkan laundry ya, laundry Hmm. semuanya akan ngomong bersih, rapi, wangi. Betul. Itu bukan bukan konten, bukan nilai tambah. Semua bisnis Hmm. kayak gitu, semua bisnis Hmm. laundry kayak gitu, bersih, rapi, Hmm. wangi, cepat. Itu Ya. nggak ada hubungannya sama Ah. sama orang mau masuk ke bisnis kita, nggak ada hubungannya. Kamu harus bisa Hmm. berpikir di sudut pandangnya konsumen. Konsumen itu Hmm. butuh yang seperti apa, sukanya, Hmm. minatnya apa, itu kamu pelajari, kamu Hmm. tuangkan dalam bentuk desain. Jadi nanti desainnya nggak akan monoton ngomongin bersih, rapi, wangi, cepat, siap antar lah, macam-macam lah. Sofa, karpet, antar jemput ya itu Iya, semuanya kayak betul. gitu, gitu. Bener Betul, nggak? betul, 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 betul. Sama-sama kertas putihnya, sama-sama layout Hmm. putihnya, tapi kok kenapa diisi konten yang seperti itu gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kita harus paham dulu konsumen Hmm. kita itu seperti apa dalam menjalankan Hmm. bisnis ya. Kalau Hmm. menjalankan bisnis, saya lebih fokus ke sisi emosionalnya konsumen. Kemarin saya habis meeting sama yang punya perumahan kan, mereka pengen dibantu Hmm. untuk digital marketingnya, dikasih brosurnya ke saya, akses 5 Hmm. menit kemana, terus kemudian jalan rapi, free macam-macam Hmm. apa gitu lah. Hmm. Ini saya baca dulu. Ya. Bangun dari nol, renovasi, pondasi bangunan, penyediaan Ah. meubilar, sobat gitu loh maksudnya. Free desain, free konsultasi, semua perumahan ngomong kayak gitu. Iya, betul, betul. Terus saya bilang lebih baik kan kita tembak, kita mentalnya kita set dulu, kita berani untuk masuk ke sisi emosionalnya si calon Hmm. konsumen supaya Hmm. mindset orang itu terpengaruh dengan apa yang kita tawarkan. Kita mindsetnya itu membantu orang yang mau beli produk kita, dalam hal ini kan perumahan ya, untuk Hmm. membangun mindsetnya mereka, mindset si calon pembeli kita ganti dengan di atas kita buat headline, nggak bosen Hmm. tinggal sama mertua terus gitu. Nah itu lebih lebih orang mikir, oh bener juga ya gitu loh, Iya, betul, membangun betul. sisi Nah, sisi em- emosionalnya. emosionalnya. Kemarin saya Hmm. pas meeting saya jelasin itu sedikit. Nah itu yang membedakan saya dengan jasa sosial media yang lain. Iya, tuh. Jadi kita harus, mental kita itu harus benar-benar kita untuk bantuin orang, bukan ngerjain sesuatu. Kalau Iya, mental kita masih ngerjain sesuatu, nanti kita jadi teknisi terus. betul, Ya, itu ya. betul, betul, Gitu betul, Pak betul. Yohanes, G. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Coach, tentang Ya. materi yang pertama tadi, jangan berkecil hati. Apakah kita sebagai pengusaha itu perlu punya fondasi mental agar tidak mudah terjatuh jika menghadapi kegagalan? Jadi fondasi mentalnya itu seperti apa, Coach? Kalau Ibaratnya saya, rumah itu ya, kalau menghadapi hujan, badai itu tetap kokoh gitu gimana, Coach? kalau saya sih fondasinya supaya ketika menghadapi kegagalan, rumusnya Nah, satu ya. nah, Itu dari saya, guru ngaji saya ya. Kalau nah, kamu sedang gagal, bisnismu sedang sulit, kamu sudah usaha macam-macam kok nggak jalan, hmm, kok hmm, nggak hmm, bisa menghasilkan penjualan sesuai dengan hmm, keilmuanmu, hmm, mungkin kamu kurang melakukan sesuatu hal baik di luar hmm, bisnismu. hmm, Nabung hmm, energi baik maksudnya. Kita hmm, menyebarluaskan energi baik. hmm, 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 Jadi hmm, kamu ketika bisnismu susah, jualan susah, jangan terlalu fokus gimana caranya produk ini bisa kejual. Tapi hmm, siapa kira-kira yang bisa tak ajak ngobrol hari ini, saat ini, bantuin mereka, masalahnya mereka apa, itu yang kita lakukan. hmm, 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 Nah, sekarang tuh dipermudah. Kalau zaman dulu kan harus hubungi orangnya langsung ya. Kalau hmm, hmm, zaman sekarang itu lebih mudah. Buka aja di hmm, sosmed kita, kita umumin. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk tentang A, B, C, D, E. Nggak akan saya hmm, jualin kok, tenang aja kayak gitu. hmm, hmm, Jadi kita nyari teman untuk ngobrol. hmm, Untuk siapa nih yang bisa saya bantu untuk bisnisnya. hmm, Atau kalau kita hmm, sudah punya kontaknya, lihat status WA, kita mulai chat mereka. Jangan cuma hmm, dikepoin aja WA itu. hmm, 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 WA itu jangan cuma dikepoin, statusnya temen bagus dikepoin aja, nggak dibales, nggak di chat. hmm, hmm, Kan hmm, kita punya banyak temen di WA juga kan. Nah hmm, itu kita bales status-status mereka, kita mulai obrolan. Gimana hmm, kabarnya? Lama nggak ngobrol nih, kira-kira gimana bisnismu? Saya bisa bantu apa nih?
Iya. Kamu ada masalah apa, saya bantuin. Atau kamu lagi punya pikiran apa, ngobrol sini. Mungkin kita bisa tukar pendapat. Memulai percakapan dengan sesama manusia. Membangun Hmm. hubungan dengan sesama manusia. Ketika kita Hmm. sedang menghadapi kegagalan. Kok bisnis Hmm. gak jalan-jalan, itu jangan. Tapi ketika nanti ngobrol, jangan ngeluh ya. Jangan tunjukkan bahwa kita itu bisnisnya sedang gagal, sedang susah gitu. Jangan, nggak boleh adu nasib. Banyak tuh adu nasib tuh kalau di lingkungan tetangga. Hmm. Adu nasib Hmm. tuh banyak. Jangan Hmm. jangan terpancing untuk adu nasib ya. Biarin aja mereka ngomong macam-macam ya. Kita diem, kita bantuin yang kita bisa. Kita Ah, bisa ah. ngelakuin apa, itu kita Hmm. bantuin ke mereka. Hmm. Hmm. Terus kemudian ketika kita sudah melakukan itu, terus Hmm. jangan sampai kita itu nganggur. Nganggur tuh dalam Hmm. artian ini, kita sudah capek ngerjain macem-macem kok nggak ada penjualan ya. Jangan Hmm. fokus ke HP, ke monitor, ke toko kita, tapi lakukan Hmm. hal yang lain. Misalkan membersihkan Hmm. halaman yang selama ini nggak pernah dibersihkan, bersih-bersih Hmm. lemari. Pokoknya Hmm. bergerak. Itu dari Hmm. guru ngaji tuh ternyata benar. Hmm. Hmm. Secara energi kita sedang menyalurkan energi baik kita ke lingkungan sekitar kita. Hmm. Terus secara mental, secara kalau saya mikirnya tuh secara sains ya, secara sains Hmm. itu menstimulus otak kita untuk lebih rileks, tidak fokus ke masalah, tapi kita Hmm. fokus membuat keberhasilan. Kalau kita bersih-bersih, kita langsung Hmm. dapat hormon keberhasilan. Endorfinnya Hmm. langsung keluar. Pada saat Hmm. bersih-bersih, kan habis itu hasilnya bersih kan? Hmm. Misalkan nyuci kamar mandi gitu ya, Hmm. membersihkan kamar mandi. Habis dibersihkan kan langsung kinclong lagi tuh. Hmm. Kita seneng kan lihat airnya warnanya biru. Karena Hmm. keramiknya biru kan kelihatan airnya biru gitu Hmm. kan. Hmm. Kita jadi happy dan itu hormon endorfin kita keluar. Ya. Kalau hormon endorfin kita keluar, kita akan melihat masalah itu dengan berbeda. Hmm. Kayak gitu. Itu Inggih. Gitu Semoga Pak Bram ya. ya semoga menjawab ini. Kemudian ini Coach tentang Ya, materi yang kedua. Ini jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang ya, keberhasilan kita itu dibandingkan dengan orang-orang lain. Wah, itu anaknya presiden, itu anaknya gubernur. Itu kan teman ya, sekolah saya. Ini kok saya cepat gagalnya, dia kok sampai buka ya. ribuan cabang. Nah, itu cara mengatasi ya mental seperti itu gimana, Ya, Coach? pertama buka nanti artikelnya Patung Desem Waringin. Mhm. Banyak yang ulas ya artikelnya Patung Desem Waringin tentang BEJ. Mhm. Blame, excuse, and justify. Mhm. Alasan, pembenaran, apa ya? Ya itulah pokoknya. Ya. Baca aja sendiri biar lebih merasuk ya daripada saya jelasin. Panjang soalnya. Nanti baca Ya. BEJ ya, cari di Google banyak. BEJ tentang Patung Desem yang nulis itu. Pertama kali saya Mhm. dapat dari Patung Desem. Jadi kita tuh mentalitas yang tempe ya. Jadi bukan bukan pengusaha yang fight kayak gitu. Itu yang perlu kita pelajari. Terus kemudian yang membanding-bandingkan sama orang lain, jangan lagi membandingkan itu hidupnya orang lain, buang-buang waktu. Waktu kita buang untuk membandingkan kegagalan kita dengan keberhasilan orang itu nggak efektif kalau menurut saya ya. Saya orangnya agak cuek sekarang. Kalau dulu saya mikirin pikirannya orang, sekarang ya GP lah, bodo amat, bodo amat. Yang penting saya tidak merusak haknya orang lain, nggak mengganggu haknya orang lain. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Jadi sifat masa bodoh itu juga penting juga. Jangan terlalu mikirin masalah hidupnya orang lain. Kita bantu boleh, tapi kalau mikirin nggak usah. Masalah kita ada juga yang harus kita selesaikan gitu. Kalau bantuin Jadi boleh, tapi jangan ikut mikirin. nggak boleh overthinking ya, Coach ya. Nggak boleh lah. Jadi Mhm. percuma lah, nggak nyelesain masalah. Terus Mhm. kemudian ketika kita yang membanding-bandingkan tuh justru gini, ketika kita ngobrol sama orang, kan nanti ada orang, kamu bolak-balik buka bisnis, dulu ada teman saya yang kayak gitu, bolak-balik buka Mhm. bisnis, gagal terus aja, mau buka apa lagi tuh, teman SMA dulu, pas waktu reuni itu kayak gitu. Heeh. Mhm. Akhirnya dia pinjam uang ke saya gitu loh. Nah, Ya hal kayak gitulah. Jadi nggak perlu nanggepin omongannya itu orang itu terlalu serius. Biarin aja orang ngomong apa. Ya ini masih berusaha terus nih, semangat semangat kayak gitu. Jadi orang tuh memang mereka itu bebas berpendapat. Cuma yang bisa mengendalikan responnya itu kita.
Ketika kita menjalani bisnis ya, terus ada mentor yang dia cerita misalkan ikut seminar gitu ya, dia nyeritain, wah saya gagal kayak gini, saya ngulangi lagi, yang penting saya semangat. Nah, dia nggak lihat mentor itu usianya berapa. Misalkan mentornya usianya sudah 50 tahun, 55 tahun, atau 65 tahun. Secara tanggung jawab dia sudah nggak ada, anaknya sudah punya keluarga sendiri, cucunya sudah dihidupin sama anaknya, dia tinggal di rumah cuma sama istrinya. Bisnisnya yang sebelumnya juga besar karena keberuntungan, karena dekat sama orang dalam, bukan karena murni bisnisnya disukai sama market, bukan. Kan ada tuh bisnis yang Iya, iya. besar, tapi Betul, karena betul, betul. kenal orang dalam. Iya, iya, iya. Nah, kan bukan karena murni permintaan pasar, cuma beruntung dapat jalan mudah, Iya dapat sih, duit. iya. Terus dia nyeritain di acara seminar atau kelas-kelas bisnis kayak gitu, banyak itu yang kayak gitu. Dia nyeritain kesuksesannya, terus ada kita yang dengerin nih, Iya. wah bapak ini aja bisa, saya pasti bisa gitu. Harus dipikir secara logis dulu, kita ini startnya dari mana, tanggung jawab kita berapa besar, terus kemudian modal yang kita miliki berapa, skill kita seberapa, rumah kita di mana, itu juga berpengaruh loh. Kalau misalkan rumah saya bukan di Madiun, bukan di tempat yang perkotaan yang akses ke ekspedisi mudah, ke stasiun mudah, mungkin cara berpikir saya beda. Kalau misalkan saya di tengah hutan ya, Madiun tapi yang tengah hutan, itu memulai bisnis jauh lebih sulit karena sinyal mati nyala, listrik juga Betul, mati betul. nyala. Jadi berbeda gitu loh. Jadi ketika sekarang saya tuh sekarang lebih slow ya. Ketika orang ngomong tentang kesuksesannya, tentang bisnisnya, ya sudah, oh alhamdulillah ya. Kalau bisnisnya berkembang, sudah sampai situ aja. Kalau ada strategi yang sekiranya cocok kita jalankan di bisnis kita, ya jalankan. Tapi Iya. jangan terlalu kagum sama kesuksesannya orang. Oh. Biasa aja. Karena startnya orang tuh beda-beda. Tanggung jawabnya orang tuh beda-beda. Mungkin ada orang yang dia itu anak pertama, kemudian ada yang dia itu anak terakhir, atau dia itu, jadi terutama yang cewek ya, yang ibu-ibu biasanya terlalu emosional ketika menceritakan kesuksesannya. Saya cuma anak petani, saya cuma PNS biasa, tapi saya bisa sukses menjalani bisnis ini. Jadi hal-hal yang nggak logis. Dia cuma PNS biasa lah. PNS itu kan sudah terjamin setiap bulannya, beda sama orang yang Betul. beneran baru mulai. Terus Iya, kemudian iya. anak petani yang seperti apa dulu? Mungkin sawahnya 5 hektar gitu kan, 10 hektar, 20 hektar. Petani sawit. Kalau buruh tani beda lagi gitu loh. Tapi orang tuh sering yang seperti itu, dan orang tuh suka cerita-cerita yang seperti itu, dan itu ditanggapi tidak logis. Padahal bisnis itu logis. Jadi sekarang tuh menganggap orang cerita tentang kesuksesannya ya alhamdulillah aja, supaya kita kecipratan energi baiknya ya. Iya sih, iya, Itu iya. rezekinya orang, alhamdulillah, oh laku segini alhamdulillah gitu. Terus nanti kan orang tuh cerita tentang bisnisnya, strateginya. Kalau cocok kita pakai, kalau enggak ya enggak usah. Iya sih. Kayak gitu ya. Tetap Jadi kita yang saring ya, Coach ya. ya tentang kepercayaan diri itu maksudnya itu. Jadi jangan berkecil hati, bisnis kita sebesar apa, gagal kita seberapa, karena setiap orang tuh startnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Itu saya dapat dari buku Psychology of Money. Ini yang ini, buku ini kelihatan nih. Nah ini ya. Oh ya, 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 ya. Psychology of Money ini bagus. Itu rekomendasi dari guru saya tuh, saya nggak nyari-nyari. Saya kalau ketemu guru saya nanya, Pak, kira-kira saya baca buku apa lagi, Pak? Oh. Ada satu lagi, Coach, buku yang Oh, iya. bagus, Coach. Ya, Rich Dad, Poor Oh, iya. Rich Dad, itu tuh bagus. Ya, ada juga, benar. Oh, ya. Bagus Pernah itu baca juga. itu, ya. Itu saya ketemu ayah saya, ayah saya itu sudah almarhum ya, udah lama. Beliau tidak sempat ngajarin saya untuk bagaimana caranya jadi orang pebisnis ya. Bagaimana caranya mentalitas seorang pebisnis, nggak sempat ngajari itu karena beliau juga kerja sebenarnya. Cuma pelajaran dari beliau, ayah saya itu adalah kita itu harus kreatif, terus kita itu harus bisa baik, jadi orang baik. Tapi kesalahannya baiknya sama semua orang. Kreatifnya salahnya semuanya dikreatifin. Waduh.
Jadi hal-hal yang seharusnya kita bisa beli dengan uang kita tetap dikreatifin gitu. Itu Waduh, yang nggak iya, boleh kalau sebagai seorang pebisnis. iya sih. Diakali boleh, tapi sewajarnya. Tapi kalau semua hal diakali, kalau memang sudah rusak ya waktunya beli. Dan itu sekarang saya tanamin ke anak-anak saya juga. Kenapa kok rusak? Ya sudah waktunya ganti baru. Bukan karena kenapa-kenapa, karena memang waktunya ganti baru supaya ekonomi ini berputar. Kalau kita beli kan nanti pegawainya dapat gaji, terus bisa untuk menghidupi keluarganya, keperluannya. Jadi kayak gitu sih. Selama ini saya didik anak-anak saya, kalau memang sudah rusak buang. Makanya di kartun Bing, kalau punya anak kecil, masih ada anak kecil, ada kartun Bing itu dia mengajarkan pakai kotak selamat tinggal. Banyak orang itu nggak rela membuang barang lamanya. Padahal Iya sih. sudah nggak bermanfaat, nggak berguna, Betul, betul. sudah rusak, tapi masih disimpan alasannya kenangan. Kenangannya segudang loh. Betul, betul. Iya Dan sih. sekarang kalau memang rusak, ya sudah nggak kepakai, buang aja. Nanti diganti Iya, baru sama Allah. iya, iya. Kayak gitu ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Kemudian ini Coach, ini menarik dari penjelasan Coach Sandra tadi tentang Ya. kepercayaan diri. Ini bagaimana ya caranya memupuk rasa percaya diri bagi pengusaha pemula, terutama untuk yang ini, yang baru pertama kali membuka bisnis, itu membantu masalah orang lain. Ya, membantu masalah orang lain. Jadi kepercayaan dirinya gini. Dulu saya ketika pertama kali memulai bisnis di parenting ya, itu kan saya jual les-lesan ya, jasa les. Bukan saya ngelesin, saya ngumpulin guru, kemudian gurunya yang ngelesin, saya dapat bagi hasilnya. Saat itu masih mungkin sekitar 17.500 atau 13.500 per pertemuan ya. 17.500 lah. Yang gurunya 15.000, saya 2.500 per pertemuan. Seneng tuh dapat duit kan, tapi Iya, iya. 2.500. Nah, ketika ada masalah nggak bisa menyelesaikan masalah tuh kan. Bingung tuh, waduh, muridnya nggak bayar, harus bayari gurunya. Iya sih. Secara keuangan nggak sehat lah. Secara bisnisnya terlalu mepet keuntungannya. Iya, Nggak iya. punya budget marketing, susah lah. Terus kemudian saya mulai memberanikan diri, saya kayak gini terus, saya nggak akan maju. Bisnisnya ya cuma jadi makelar guru les. Nah, saya ketemu sama mentor saya, terus saya diminta untuk nulis mental itu apa Coach Pak Dandi? Mental itu sederhananya itu kalau saya ya, versi saya keberanian. Iya, saya lanjutin lagi. Iya. Ketemu sama guru saya bilang, Chan, kalau kamu pengen sukses, caranya cuma dua. Yang pertama, kamu punya uang banyak. Yang kedua, kamu dikenal sebagai ahlinya. Kalau punya uang banyak, kayaknya kamu belum ya. Sambil ketawa gitu. Iya bener. Kamu harus bisa dikenal sebagai ahlinya. Loh, caranya gimana? Kamu nulis sebuku. Dari tugas mentor saya itulah saya nulis buku. Jadi bukan karena saya murni pengen nulis buku sebenarnya. Saya dikasih tugas sama mentor saya untuk nulis buku supaya saya terlihat sebagai seorang ahli. Karena banyak orang ahli itu mereka nggak nulis buku. Kalau kita sudah nulis buku, kita kredibilitasnya naik. Misalnya bisnisnya laundry ya, nulis tentang bagaimana tentang membersihkan pakaian gitu. Nanti kredibilitasnya pasti naik. Kita dianggap ahlinya bersih-bersih pakaian. Dulu parenting juga sama kayak gitu. Gitu. Jadi caranya memupuk kepercayaan diri adalah kita menjadi ahli di bidang kita, terlihat ahli. Saya dulu juga nggak tiba-tiba belajar parenting di sekolah formal kok. Saya nonton YouTube, ikut kelasnya, terus kemudian baca-baca artikelnya, kemudian saya praktekin ke murid-murid saya, kok berhasil, saya buat polanya dan itu saya ulangi ke murid-murid yang lain, kok berhasil, saya sampai nggak berhasil. Kalau nggak berhasil kita eksperimen pakai metode baru. Saya belajar hipnosis juga, belajar NLP juga, jadi digabungin bagaimana caranya anak ini tuh supaya semangat belajar, supaya dia punya strategi belajar yang bagus waktu di parenting ya. Jadi saya nggak lagi jual jasa guru les, bukan itu, tapi bagaimana anaknya itu dari yang males belajar jadi rajin belajar, dari yang nilainya jelek jadi nilai bagus. Kayak gitu. Semoga menjawab. Kemudian ini ada pertanyaan lagi kok dari Pak Jeffrey nih. Bagaimana caranya membuat pelanggan kita tertarik dan yakin untuk membeli produk kita? Ini produknya apa dulu? Pak Jeffrey mungkin bisa ditulis di kolom chat.
Ya. Bisnisnya apa, Pak Jeffrey? Atau mungkin secara umum, Coach? Oh ya, Bagaimana secara ya? umum ya. Aha. Saya Baik jasa maupun barang. Ya. produk sambal teri Oh sama ya, sambal ya cumi. kuliner Oke. berarti. Kalau jelas produknya kan lebih enak ya. Merintis bisnis sambal teri sama sambal cumi. Cara meningkatkan penjualan produk. Tanya bisnis besar, usaha sekelas UKM juga butuh menerapkan strategi pelanggan tertarik Iya, yakin. iya. Oh, gimana caranya pelanggan tertarik Dan sambal teri yakin. sama sambal cumi? Ya. Jangan ngomongin tentang produknya dulu nomor satu. Mhm. Nah, nomor satu jangan ngomongin tentang sambal teri sama sambal cumi. Pertama, buat konten yang menarik, yang mengejutkan. Besok pagi ya, beli teri di pasar satu baskom. Nggak tahu berapa ya. Pokoknya kelihatan satu baskom penuh. Aha. Nanti si teri itu deketin ke kamera kayak gini. Wah, ayo kita coba bikin sambal terinya. Ngomong kayak gitu, tapi kita tunjukin terinya itu dari jarak dekat. Nah, konten itulah yang nanti kita buat untuk jualan produk kita. Jangan cuma ngomong sambal teriku enak. Ya semua orang jual sambal teri ngomong sambal terinya enak gitu loh. Nanti kita tunjukin terinya. Ayo kita masak sambal teri. Nah, nanti tunjukin proses memasaknya. Liatin bagaimana kita mengolahnya. Kalau kita mengolah dengan kelihatan ahli kan beda ya. Orang yang memang sudah ahli mengolah sama orang yang nggak bisa ngolah kan beda. Nanti orang Iya tuh sih. menilai. Lihat nggak kalau di TikTok itu banyak orang yang lagi ngaduk-ngaduk ayam, motong buah, itu semuanya live streaming loh. Ah. Fungsinya ya mereka nunjukin bahwa mereka ini kerja beneran gitu. Jadi si sambal teri, sambal cumi, ayo kita cari cumi dulu di pasar guys, misalnya kayak gitu. Jadi kontennya itu memang harus menarik perhatian orang dulu. Jangan ngomongin tentang produknya dulu. Misalkan kalau sambal cumi, ini loh cara membersihkan cumi-cumi yang benar supaya tintanya nggak nyeprot keluar, misalnya kayak gitu tuh. Jadi kita ngomongin tentang itu. Terus langkah-langkah dalam kegiatan pemasaran meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, berapa jumlahnya, bagaimana daya belinya, di mana tempat konsumennya, ini personal behavior ya, buyer personanya. Semua ini merupakan informasi yang sangat penting. Bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Sudah benar tadi, buat konten yang rutin. Konten rutin itu lebih bagus daripada konten viral. Kalau saya kan marketnya di YouTube ya, video-video saya 2 tahun yang lalu itu masih datengin orang untuk kontak saya. Jadi kita buat konten itu jangan dipikirin konten itu cuma sekali. Tapi konten itu adalah aset digital yang kita tanam di online supaya dia berputar terus 24 jam. Ditemukan oleh orang yang tepat. Ketika sudah ketemu orang yang tepat, pemasarannya akan jadi lebih mudah. Apalagi kalau kita memang jualan sambal teri sama cumi, tunjukkan kalau kita itu memang ahlinya sambal teri sama cumi. Jangan sebagai penjual aja. Kalau status kita sebagai reseller, bukan produsen ya, saya nggak tahu ini produsen atau reseller ya. Kalau status kita cuma reseller, ya tunjukkan kalau kita itu reseller yang bagus. Berarti kita tunjukin proses pengiriman yang cepat, penanganan komplain produk yang rusak. Kita tunjukin sebagai reseller profesional itu seperti apa sih? Misalnya gini, wah saya harus gantiin produknya konsumen nih karena kemarin produknya yang dikirim ternyata sudah kadaluarsa. Gak apa-apa deh saya kirim yang baru karena ini tanggung jawab sebagai reseller. Kira-kira pilih reseller itu atau yang lain? Iya sih. Padahal cuma satu konten kan, tapi bisa mempengaruhi mindsetnya orang. Oh bahwa si ini tuh bagus resellernya, produk apapun dia tanggung jawab kok, nggak cuma dapat untung aja. Sama kayak konten sepak bola juga, saya ada klien sepak bola juga. Saya ada klien sepak bola, misalkan itu butuh iklan dan itu enggak ada budgetnya, saya budgetin sendiri loh iklannya. Karena saya punya tanggung jawab untuk besarin si akun bisnisnya, akun Instagramnya. Karena itu kredibilitas saya loh. Nggak apa-apa kita ngurangin keuntungan, nggak apa-apa. Tapi itu kredibilitas yang harus kita jaga, yang membedakan kita sama jasa desain konten. Hal-hal seperti itu yang harus kita pahami. Kalau kita jualan sebagai produsen ya, bukan reseller ya. Misalkan kok terinya kemasukan tikus, wah kemarin ada tikus masuk nih saya buang. Jadi tunjukin, ngomongin dalam konten, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja orang nggak tahu, eman-eman gitu loh. Kalau saya ya,
Iya, iya. Dibuang, waktu buang terinya itu kelihatan, wah ini sayang banget ya sebenarnya, tapi demi kualitas produk sambal teri yang berkualitas, ya udah deh buang aja, nanti kita beli lagi di pasar. Kira-kira pilih yang itu atau pilih yang dia ya ini yang kena tikus dibuang sedikit, yang lain diolah lagi gitu. Kayak gitu sih. Jadi hal-hal sepele, remeh, tapi kalau itu bisa kita kemas dalam konten yang menarik, itu bisa mempengaruhi persepsi pasar, mindsetnya pasar tentang bisnis kita. Jadi nggak melulu tentang produk bagus, enak, murah, tapi harga cabai lebih mahal, tapi tetap harga normal. Ya, jangan main di market yang di situ, jangan market yang harganya retail. Kalau memang cabai lagi mahal, makanya saya nggak nyaranin untuk jual murah-murahan. Buat produk sambal teri yang premium, cumi yang premium. Saya lebih suka market itu daripada market yang retail ya. Ini pendapat saya pribadi ya. Karena saya tahu kemampuan saya itu bukan ke faktor kali. Saya itu kurang bisa untuk jualan murah-murahan gitu, nggak bisa. Kalau saya punya kelas murah ya, saya kan punya kelas-kelas yang harga 29.000 ya. Itu ya saya seneng aja sih dapat duitnya juga. Cuma saya pengen menyaring orang-orang tuh sebenarnya siapa sih yang beneran berani ngeluarin uangnya. Bisa terhubung sama saya di WhatsApp saya. Saya nggak mau lagi buang-buang waktu saya untuk orang-orang yang gratisan. Bukannya nggak mau ya, tapi kalau gratisan itu saya taruh di YouTube materinya. Tapi kalau mau ngobrol sama saya, minimal dia itu sudah berani keluar uang untuk bayar waktunya orang. Ini harganya 60.000 Coach satu Ya, botolnya. buat varian baru. Jadi sebaiknya itu tetap dijual di harga normal, nggak apa-apa. Jual stabil aja, cuma harus punya substitusi produk. Kita ada jual produk yang murah, ada jual produk yang mahal juga. Kalau yang murah lagi rame, ya kita keuntungan dari faktor kali. Tapi kalau lagi sepi, kita fokusnya nggak ke banyak orang, karena lagi banyak orang lagi susah untuk ngeluarin duitnya kalau lagi mahal kan. Kita fokus ke satu orang yang, ke beberapa orang yang memang dia tuh tahu kualitas. Jadi buat brand yang berbeda, kalau nggak bisa dalam satu brand ya, nggak bisa dalam satu nama, buat yang berbeda, tapi produknya yang premium, khusus yang premium. Saya dulu punya kelas reguler juga yang les-lesan ya, yang datang ke rumah. Ada yang program privat. Awalnya kayak gitu, tapi lama-lama kok orang lebih suka program privat. Jadi yang reguler saya hilangin, nggak pakai reguler lagi. Jadi nggak perlu kantor lagi dulu, langsung kirim-kirim ke rumah-rumahnya orang. Sekarang juga sama. Yang murah-murah tetap saya buatin ya. Saya ada jasa desain tuh 150.000, tapi itu yang ketika orang 50.000, saya jasa desainnya 150.000 supaya apa? Menyaring market kita. Kita tuh mau market yang seperti apa, mau klien yang seperti apa, mau pembeli yang seperti apa. Itu harus kita pilih dulu. Ketika kita nggak milih, nanti sembarangan orang yang datang. Iya sih, iya sih. Bayangin kalau yang datang tuh nyarinya murah, hasil bagus, pengennya kontennya semuanya viral semua, bayarnya murah, sering telat. Wah, pusing. Nggak sesuai effortnya. Apalagi waktu bimbel dulu, waktu bimbel tuh pengennya anaknya pinter, kemudian bayarnya murah, Waduh. bisa semua pelajaran. Terus ditawar lagi. Dulu pernah ada yang kayak gitu. Aduh. Waktu saya belum menentukan siapa sebenarnya klien saya. Jadi kita harus bisa menentukan klien kita tuh ideal customer-nya itu seperti apa. Kalau kita nggak pernah nentuin ideal customer kita, ya kita akan berkutat sama kita nawarin orang baru, dia mau atau enggak, pasti kayak gitu. Sekarang ya kalau orang ngajak ketemuan, terus kemudian saya kasih tahu harganya, saya kasih tahu link website saya, kok nggak hubungi lagi, berarti orangnya bukan target market saya. Saya sudah follow up ya. Saya sudah follow up, jadi kapan mulainya? Kok nggak ada respon? Ya sudah, saya tinggal, saya lupain itu masa lalu. Jangan buru-buru orang itu. Capek nanti. Cari yang lain, banyak kok orang yang lain. Cuma belum ketemu aja. Pokoknya kita terus bergerak tadi. Mentalitasnya harus kayak gitu. Berarti kembali ke materi nomor 1 ya Coach ya, jangan berkecil hati. Iya. Kalau mereka nggak ngerespon kita, jangan, wah sudah di follow up 3 kali, kok nggak dibales-bales ya. Waktunya kita kira-kira kita kebuang nggak?
Iya sih. Follow up itu penting juga, tapi sewajarnya. Follow up sekali, 2 kali, oke lah sudah selesai. Berarti memang belum siap marketnya. Jangan dipaksa-paksa untuk beli ya. Kalau pengalaman saya kalau di bisnis jasa apalagi ya, memaksa orang untuk beli, ya padahal dia belum siap, nanti endingnya masalah. Kalau dia nggak sesuai ekspektasinya dia, terus nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan juga. Kita maksudnya A, tapi dia mintanya ternyata B. Jadi jangan memaksakan klien atau market yang belum siap untuk beli. Karena nanti Iya. biasanya endingnya ribet. Memang pemaksaan itu memang tidak mengenakan ya Coach ya. Iya. Marketnya belum siap soalnya. Kemudian ini Coach, ini ada pertanyaan nih yang di atas ini dari Pak Yohanes Kumajaya nih. Bagaimana ini tentang tim salesnya, tim marketingnya nih. Bagaimana caranya mencari tahu mental tim work perorangan yang tangguh dilihat dari mana? Agar bisa tidak salah pilih Coach. Oh, pakai itu ST30 ya, punyanya Abarama. Yang talent mapping. ST30. Ya, ST30 di online ada yang tes gratis, itu gratis. Ada yang versi berbayar juga. Kalau berbayar nanti kita lebih rinci ya penjelasannya ya. Itu untuk saya sama istri saya pakai juga. Jadi saya tahu saya itu nomor 1 basicnya apa. Saya di komunikasi, istri di advertising. Jadi yang lebih komunikasinya bagus saya, istri ke strategi advertisingnya. Gambaran istri globalnya semuanya seperti apa desain Coach ya. untuk ST30 Coach? ST30 tuh kayak gimana ya? Gambarannya nah. Ini contoh ya, kelihatan nggak bukunya? Belum. Gini lah. Nih, saya sebentar ya, nggak kelihatan ini. Kena backgroundnya. Ya. Nah, nanti ada dia itu diklasifikasikan dia itu kayak gimana, ada warna-warninya. Itu yang pakai buku tadi itu berbayar ya, yang berbayar. Kemarin kalau nggak salah itu 800 ribuan lah. Ada yang 1 jutaan, macam-macam lah. Tapi masih di bawah 2 juta. Itu kita tes ngerjain 100 atau 200 soal gitu loh. Online itu. Tapi nanti ada konselingnya. Saya nggak jualan loh ya. Ya. Tapi kalau untuk karyawan yang baru masuk, pakai aja ST30 itu versi gratisnya di website. Nanti suruh mereka untuk ngisi calon karyawannya itu. Nanti kita bisa nilai, oh orang ini tuh nggak cocok di sales karena hubungan komunikasi sama orangnya warnanya hitam. Dia nggak bagus di sales. Nggak 100% benar, tapi cukup membantu kita dalam melakukan penilaian orang. ST30 namanya. Seperti diagnosa itu ya, Ya, kayak tes psikologi. Ya, nanti disuruh ngisi itu, nanti hasilnya suruh kirim ke kita. Saya biasanya pakai itu. Ya. Oke, semoga menjawab. Kemudian dari Pak Jeffrey nih juga memanfaatkan media sosial, media digital, memperbranding, ada SEO, ada SEM, ada strategi diskon, ada market bundling. Nah, ini apakah ini apakah juga termasuk cara meningkatkan omset penjualan atau ada cara lain yang efektif? Kalau itu sebagai cara meningkatkan penjualan sih, ya bisa enggak ya. Tergantung kita nanti kontennya seperti apa. Kalau meningkatkan omset penjualan ya tergantung bisnisnya. Kalau kita menerapkan strategi diskon, kalau untuk bisnis saya nggak cocok, strategi diskon tuh nggak cocok. Karena nanti kalau kita menerapkan strategi diskon, yang mendekat itu orang-orang yang cari diskonan. Padahal market ideal saya, ideal customer saya adalah pebisnis yang memang mereka itu sudah paham untuk investasi digital marketing. Bukan mengharapkan penjualan secara langsung yang langsung jadi rame gitu, bukan. Dengan harga semurah mungkin, enggak. Kalau saya ngasih diskon itu selalu oke deh nanti diskonnya di bulan keempat ya. Bulan ketiga ini masih harga normal. Jadi bulan keempat nanti baru kita pakai diskonnya. Kenapa bulan keempat? Karena bulan 1, 2, 3 sudah terbukti dia kredibilitasnya bagus. Nggak menuntut lebih dari yang sudah saya jelaskan. Karena bisnis digital itu bukan magic juga. Tetap ada proses yang harus kita lewati. Seperti membangun bisnis pada umumnya. Proses awareness-nya, proses mengumpulkan orangnya, membiasakan market dengan konten-konten kita, itu perlu dijalanin kan prosesnya. Tidak tiba-tiba kita, oke deh kalau kamu beli sekarang kami kasih diskon 10%, 20%, pasti yang deket nanti orang-orang yang greedy. Dulu saya pernah kayak gitu juga, pakai sistem reseller juga pernah.
Ya banyak yang masuk, tapi banyak yang ribet juga. Akhirnya buang-buang waktu kita untuk ngurusin komplain. Padahal bisnis itu kita pengennya kan nggak ngurusin komplain ya, minim komplain ya. Tapi kalau waktu kita sebagian besar untuk ngurusin komplain, ya buat apa pakai strategi diskon? Nggak perlu. Toh juga, oh ya klien saya itu nggak pernah nanyain, Pak, ada bank BCA nggak? Ada bank BRI nggak? Yang sama bank biar nggak kena biaya transfer nggak ada. Yang receh-receh banyak yang kayak gitu tuh. Yang orang-orang justru yang bukan ideal customer saya yang selalu tanya, ada bank ini nggak? Ada bank ini nggak? Biasanya yang rewel seperti itu. Tapi kalau ideal customer saya biasanya sudah nggak peduli sama itu. Toh 6.500, 2.500 mereka sudah terbiasa sama mental kayanya mereka. Kemudian nih Boleh kayak Coach. gitu ya. Ya. Ya, Mohon izin Coach mau bertanya boleh Coach? iya silakan. Ya, Dari silakan. Pak. Iya, saya dari Kak Tony Coach. Oh ya, silakan Pak Tony. Ya, ini mau bertanya Coach. Itu Iya. tadi kan kita perlu juga menentukan ideal customer ya Coach ya. Nah, ada customer yang asik, ada yang nggak asik. Kan tadi Iya. untuk menyaring itu kita harus menentukan ideal customer. Nah, Iya. gimana kalau yang datang malah banyak kan yang bukan ideal ya Coach? Apakah kita harus tidak melayani dia atau gimana tuh Coach ya strateginya tuh Coach? Ya. Ini bisnisnya apa, Pak? Aku jasa Coach. Jasa apa? Kalau nggak salah bengkel ini ya. Ya, aku jasa instalasi listrik Coach. Oh, Oh, instalasi pasang baru atau perbaikan? Ya, dua-duanya Coach. Oh, lebih banyak mana selama ini? Ya, kebanyakan sih ya, kayak maintenance, perbaikan gitu sih Coach. Pasang baru jarang-jarang ada sih Oh, Coach. berarti kebanyakan dari perbaikan ya. Ya, kadang kan kita pernah tuh kalau customer nggak asik kan kadang minta, wah ini harus begini, harus begini, harus begini, harga murah gitu. Tapi yang datang malah kebanyakan yang kayak gitu, Coach. Yang idealnya malah jarang. Nah, kita gimana Coach ya untuk supaya apakah ini mau kita nggak usah dilayanin aja nih customer kayak gitu. Tapi ya kalau nggak dilayanin nanti omset kita atau strategi penjualan kita juga berkurang. Nah, Ya. itu gimana Coach yang ngadepin yang kayak gitu kadang Coach. Ya. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Gini, jadi kalau instalasi listrik yang banyak dari perbaikan, berarti kalau yang seperti itu untuk saat ini ya tetap diterima, tetap harus bisa tahan hatinya ya. Harus tahan mentalnya dulu ya sambil ngatur strategi. Sambil ngatur strateginya. Nah, strateginya gimana? Nah, selama ini sudah membuat konten belum? Kalau kita itu nunjukin kita itu bahwa kita tuh ahlinya di instalasi listrik. Di sosial media kita sudah kasih tahu itu belum? Atau cuma selama ini, oh ini ngerjain project ini ngerjain project ini Banyak toh. kan lewat ini sih Coach, lewat MLM Coach. Lewat? MLM Coach, banyak kan strateginya, mulut lewat mulut maksudnya Nah, Coach. kalau masih mempertahankan strategi mulut lewat mulut, berarti itu kan di luar kendali kita. Ya wajar ya datang macam-macam. Kalau mau menyaring ideal customer, ya saring pakai konten. Tunjukin siapa kita. Atau kalau yang offline, sebarin katalog kita. Atau Tapi kalau sebarin, dia udah ngubungin kita Coach, dia tolong dong ya. Kak, ini begini. Kita gimana ya Coach ya kalau ada customer udah masuk ke tahap gitu. Loh, kalau sekarang kan karena yang menghubungi itu adalah mulut lewat mulut ya. Rekomendasi. Berarti ya harus kita terima. Karena kita nggak membangun jaringannya gitu loh. Kita tetap terima itu saat ini sambil jaga hatinya, menguatkan hatinya, sambil nyusun jalan baru. Datengin market yang sesuai keinginan kita. Ideal customer-nya seperti apa? Misalnya, ideal customer saya harus punya mobil minimal 2. Entah itu mobil untuk bisnisnya 1, mobil untuk pribadi 1. Biasanya nggak akan serewel orang yang punya mobil 1 untuk bisnis sama untuk dirinya sendiri. Beda loh ya. Hal-hal seperti itu yang harus kita tulis di ideal customer kita seperti apa. Kalau instalasi listrik kayak gitu, perbaikan listrik minimal, listriknya orang ini minimal KWH-nya berapa nih? Itu voltase yang 2.200, 3.500 kayak gitu loh. Nah, kalau mau dapat ideal customer, nah selama ini coba cek ideal customer itu di Pak siapa tadi ya, Pak Muhammad Fatoni. Nah, Pak Muhammad Fatoni tadi yang orang-orang bagus itu mereka biasanya KWH-nya berapa nih?
Jadi pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan ke orang nanti, di rumah KWH-nya berapa, Pak? Itu nomor satu. Kerusakannya apapun selalu tanya itu. Kalau dulu di bimbingan belajar, saya nanyanya nomor satu tuh bukan mau les apa, tapi saya tanyain namanya siapa, kemudian ada masalah apa. Kalau ditanyain namanya bulat, masih ini mau nanya-nanya, nggak jadi kayak gitu. Kalau orangnya sudah berani ngomong nama, alamat, terus ceritain masalahnya, kemungkinan 90% orangnya akan 90% orangnya akan deal. Karena dia sudah berani mengungkapkan masalahnya. Jadi kita tuh punya ciri-ciri sendiri ya. Lewat bisnis kita tuh masing-masing. Kalau untuk instalasi listrik, kalau saya saranin sih disaring dari KWH-nya listriknya seberapa. Kalau orang misalnya KWH-nya 6.600 atau 10.000, nggak mungkin kita dibayar 50.000 gitu. Orang-orang yang sudah punya KWH besar, kalau kita memang sudah terlihat ahli dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu kita akan dicari terus. Mereka nggak akan menghabiskan waktu mereka untuk coba-coba. Pengalaman saya kayak gitu ya. Orang-orang yang sudah di atas kita, mereka itu kalau sudah cocok sama sesuatu nggak akan ganti-ganti. Karena mereka tahu kalau ganti-ganti itu mereka butuh waktu, proses, mereka nggak mau kayak gitu. Waktu mereka itu terlalu berharga. Kayak gitu, dan kita nggak harus nunggu instalasinya rusak. 3 bulan sekali kita kontak, Pak, bagaimana Pak kemarin ada yang rusak atau enggak, kabelnya ada yang kena air atau enggak. Iya, supaya orang ingat kita terus. Kalau ada yang kena air, saya bisa cek Pak, gratis kok. Jadi kita ngecek aja. Tapi yang namanya ngecek, pasti kan nanti itu ya, pasti nanti akan akan ada tuh. Oh ini tolong sekalian diperbaiki kayak gitu. Pasti ada kayak gitu. Jadi kita punya jadwal nih, hari ini mau follow up siapa, kemarin kemana dicatetin semua lewat buku itu tadi. Kalau nggak bisa, kita lupa pakai alarm. Kan alarm HP itu sekarang ada kalendernya kan. Kalender itu, oh ini waktunya hubungi siapa. Kita misalnya tanggal 23 ya. 23 bulan 11 kita catat ini kita ke rumah siapa. Nanti kita catat tanggal 23 bulan 1 atau bulan 2. Kita kasih alarm menghubungi Bapak ini. Bisa kan? Jadi teknologi itu kita manfaatin untuk itu, buka Google Kalendernya, isi ngapainnya, nanti kan alarmnya nyala sesuai kalender itu. Bener ya? Ada Jadi kita harus teknologi. proaktif ya Coach ya. Iya. Apalagi kalau kita sudah ketemu yang memang ideal customer kita. Ideal customer saya itu komandan-komandan sama orang-orang pejabat-pejabat gitu ya. Sampai sekarang saya masih temenan loh, meskipun anaknya sudah besar-besar semua. Karena saya nanti nggak tahu ketemu mereka lagi itu di level mana. Bisa jadi nanti ketemu sama pengusaha mana kan nggak tahu juga, sama pejabat mana kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas kita harus membuat diri kita itu dikenal baik terus. Gitu Pak Muhammad Fatoni ya. Ya. Ini menarik nih Coach, dari masalahnya Pak Muhammad Fatoni ini, mohon maaf mungkin dari materi yang nomor 4 tidak bermental gratisan itu apakah ada hubungannya Coach? Jadi karena pakai getok tular akhirnya customernya jadinya macam-macam. Kalau saya referensi itu, ini penelitian saya sendiri juga ya sama kata guru saya. Orang itu mereferensikan orang yang mirip dengan dirinya. Jadi kalau kita di kontak saya ya, ada ini referensi dari siapa, saya kasih namanya, misalkan saya kenal sama Bapak A. Kemudian dia mengenalkan saya dengan Bapak B. Nah, Bapak B ini di HP saya nggak saya cuma kasih nama Bapak B gitu, nggak. Bapak B referensi A. Jadi nggak hanya, bukannya untuk database ya, pokoknya orang dikenalin kayak gitu loh. Oh, jadi nanti saya tahu, oh orang ini tuh dulu kenalnya dari Bapak A, B, C, D, E. Jadi kita nanti tahu cara memperlakukan orang tuh mirip-mirip. Sikapnya, perilakunya itu mirip-mirip sama orang yang merekomendasikan. Kalau yang merekomendasikan orangnya ruwet, orangnya ribet, yang akan datang dia rekomendasikan itu juga mirip sama dia.
Oh, Coba cek deh, nggak percaya. iya iya Coba iya iya. ingat kembali, cek kembali orang-orang yang pernah direkomendasikan sama orang lain. Kurang lebih mirip orangnya. Oh gitu. Berarti kalau dengan cara seperti itu nanti referensinya bisa berkembang ya, Coach ya. Jadi makanya kita dapat referensi nih. Pak, Bu minta referensi kenalannya atau mungkin pengusaha yang, nah ini bisa ya, Coach ya. Sebenarnya nggak harus minta kayak gitu juga sih kita direferensikan kok. Kalau kita becus ya, Oh, kalau kita kerjaannya bagus, becus, kita akan direferensikan. tanpa kita meminta referensi dari Tanpa orang kita lain ya. meminta referensi. Minta nggak Oh, apa-apa, tapi jangan jangan terus-terusan minta. Bu, kalau boleh kira-kira siapa nih yang bisa direferensikan? Saya pikir oh, dulu ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau oh dapat gitu. ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa, Pak. Jangan memaksa orang memberikan referensi. Karena Oh ketika gitu. orang memberikan referensi itu sama aja dia itu sedang memberikan kepercayaannya kepada orang lain yang belum tentu sama seperti dirinya. Ya 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 ya. Jadi minta nggak apa-apa, cuma jangan berlebihan. Hmm, hmm, Terus mintanya ke orang yang tepat. Tapi hmm, referensi itu sebenarnya jalan tanpa harus kita minta. Misalnya hmm, saya punya klien wali murid hmm. komandan A gitu. Ya Komandan ya itu kan setiap 2 tahun setahun tuh pindah. ya. Ketika ada komandan baru, kira-kira komandan baru ini nanya ke bawahannya atau nanya sama-sama komandan, anakmu dulu les di mana? Ya Dia ya nanya ya. bawahannya atau nanya sesama komandannya? Bawahnya sih. Hah? Eh, Komandan baru sama ah. komandan Ya lama, komandan atasnya, komandan atasnya. ya sama-sama si komandan itu. Dia nggak akan Iya sih gengsi betul-betul. dong, nanya ke anak buah itu gengsi dong gitu loh. Iya betul Seringnya betul. mereka itu komunikasinya sesama komandan. Iya, heeh. Kamu anaknya Setara les, ya. ya yang setara. Kalau ke bawahan gengsi dong. Oh gitu, ya ya. Biasanya kayak gitu. Pengalaman saya selama ini seperti itu. Hmm, 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 hmm. Jadi kita itu pinter-pinter membuat orang yang mereferensikan gitu orang yang benar. Makanya perlu Hmm, banyak orang yang kenal sama kita juga. hmm, hmm, hmm. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya sudah Silakan selesai. atau mungkin langsung open mic nggak apa-apa. Ini materinya menarik ini. Jadi memang dari saya sarikan jangan berkecil hati, jangan bandingkan dengan orang lain, jangan membantu masalah orang lain dan tidak bermental gratisan. Ada yang ditanyakan? Oh ya, Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Mohon Ya, dibuka kameranya, kita foto sebentar. Ini ada 13.000 orang ini, Coach. wah banyak sekali. Ya, enggak Silakan apa-apa sih. Bapak Ibu. Saya senang-senang aja sih kayak gini cerita kayak gini. Jangan sok-sokan dalam bisnis. Jangan Hmm. sok punya modal, Hmm, sok hmm, punya hmm. kenalan, sok punya Hmm, orang hmm. dalam, sok punya Hmm, jaringan, sok punya hmm, ilmunya. Jangan. hmm. Bisnis ya bisnis. Niatin untuk membantu masalahnya orang lain atau keinginannya orang lain. Hmm, Supaya hmm. apa? Supaya kita itu ketika menjalani bisnis itu nggak hanya nyari duit, tapi kita Hmm, nyari orang yang mengenal kita aja. hmm, 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 hmm. Orang yang kenal apa yang bisa kita lakukan untuk mereka sesuai dengan target market kita. Kalau kita sudah niatnya seperti itu, nanti kita akan lebih mudah tuh jualannya. Hmm, Besok saya hmm, ada undangan untuk ngisi materi di Ngawi ya, hmm, hmm. untuk tentang digital marketing. Jadi Hmm, hmm. sudah mulai banyak yang mengenal saya seperti itu. Saya nggak, kalau digital marketing kan enaknya di belakang meja ya, di belakang meja, belakang komputer aja dapat duit, ngapain ketemu orang gitu. Iya Kalau betul ya. saya enggak, kalau saya memang memang Allah takdirkan untuk harus jalan ketemu orang, ya sudah saya jalanin itu. Jangan jangan dihindari kalau selama itu baik. Iya betul. Allah pasti ngasih ngasih tahu Hmm, kita ini yang terbaik buat kamu. Kamu jalan ono. hmm, Ya wis lah hmm. tak lakonane. Itu sih kalau saya sih itu ya. Closing statementnya ya wis lah lakonono. Oke, wah ini closing statementnya ini apa ya, sangat apa ya, menguatkan kita semua. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Chandra Ya atas sama-sama. materinya hari ini, sangat-sangat apa ya, memberikan semangat untuk kita agar kita sebagai pengusaha itu tidak mudah putus asa, tetap bersemangat terus apapun keadaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Coach.
Sama-sama. Nggih. Matur nuwun.